Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini Akbar dan Sia dengan NIM 2505010009. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang cara kerja CPU ya. Nah, kita masuk dulu ke PPT-nya. Nah, jadi gimana sih cara kerja CPU itu? Nah, ini aku bakal menjelaskan dengan analogi koki dan penjelasan teknisnya. Oke, sebenarnya prosesor ini udah dalam kehidupan sehari-hari kita udah sering kita gunakan, mau itu laptop, PC, bahkan smartphone genggam sekalipun, ya kan. Nah, aku jelasin ini mungkin dengan bahasa yang agak gampang dicerna ya, biar kita sama-sama enak. Kalian pun melihat videoku ini enak mencernanya dan aku enak juga menjelaskannya begitu. Nah, oke, jadi CPU itu apa? Nah, CPU itu adalah Central Processing Unit, yang dimana dialah yang semua mengatur. Ibarat kata dia itu seperti otaknya manusia. Jadi semua perintah, semua aturan dan apa segala macam dia yang ngatur. Nah, jadi di HP, PC, bahkan pun laptop sekaligus itu punya CPU. Nah, jadi kalau kita analogikan di kehidupan sehari-hari atau dengan analogi koki tadi, dia itu dapur restoran, banyak pesanan masuk, bahkan koki yang bekerja secara cepat dan teratur gitu. Kalau secara teknisnya itu CPU itu memproses semua instruksi. Nah, semua program diubah menjadi instruksi mesin. Oke. Nah, jadi berikut ini adalah siklus kerja CPU-nya. Jadi dia itu nge-fetch, ibarat kata dia ambil pesanan dulu, kemudian di decode-nya ibarat kata itu pakai ini aja lah. Nah, jadi kan di fetch nih kan, di fetch diambil pesanannya, kemudian di decode alias kita baca pesanannya atau kita artikan lah gitu. Kira-kira ini apa? Oh, nasi goreng satu. Oke. Kita tahu nih pesanannya itu nasi goreng gitu. Nah, kemudian di execute inilah proses masaknya, gubrang gubrang gubrang. Nah, baru nanti memory write back itu, nah itulah hasil jadinya gitu. Dan kemudian diulangi lagi, fetch, decode, execute, memory atau write back gitu lagi, balik fetch, siklusnya bakalan berputar terus menerus. Oke, jadi kita bakal menjelaskan yang pertama dulu, fetch. Nah, di PPT ini bisa coret-coret nggak ya? Pen bisa nggak ya? Oh, bisa kok. Cara hapus ya, bisa lah. Oke. Nah, jadi fetch, fetch atau mengambil instruksi. Nah, ini tuh apa? Ya, seperti yang aku analogikan sederhana tadi, dia tuh mengambil pesanan. Jadi ibarat kata kalau di sini, kalau kita analogikan menggunakan koki tadi tuh, dia itu si koki ini dia bakalan mengambil pesanan melalui struk ataupun pesanan yang melalui kasir gitu. Dia diambil kan. Dah, itu masih diambil aja. Nah, kalau dari teknisnya gitu atau si CPU yang langsung nih, prosesor ini dia bakalan mengambil sebuah perintah atau instruksi dari RAM tadi. Nah, jadi program counter atau yang ngitung itu menunjuk ke alamat instruksi, kemudian masuk ke instruction register gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke menerjemahkan instruksi. Nah, seperti yang aku bilang tadi. Jadi, kalau si koki ini dia tuh menerjemahkan begini. Masak apa? Terus pakai bahan apa? Terus cara masaknya gimana? Nah, kalau yang teknisnya ini kan prosesor kan. Jadi ada ALU, ada EU, memory unit, apa tuh nggak nampak? Change memory, terus ini apa tuh bawahnya? Aku nggak kelihatan sih di sini. Oh, register, sorry. Nah, jadi ini adalah struktur teknisnya gitu. Kita hapus. Oke. Nah, jadi fungsi si CU ini mirip-mirip seperti tadi. Nah, kalau Koki itu dia bakal membaca sebuah struk tadi itu kayak masak apa kita ini? Oke, nasi goreng. Pakai apa aja gitu? Pakai bahan apa aja? Oh, nasi, bumbu, kecap, cabai, bla 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 gitu. Dan cara masaknya gimana? Oh,
di inilah diongseng apa kan, terus nanti masukin bumbu, masukin nasi yang udah masak atau apa, bam baru diaduk kan diongseng. Nah kalau teknisnya itu control unit itu menerjemahkan instruksi, kemudian menentukan operasi atau gimana sumber datanya gitu. Misalnya gini, dia tuh menerjemahkan instruksi, oh di memori kita tadi kan udah diambil kan, oh di memori ini instruksinya gini gini gini, oh di memori ubah kode ini menjadi ini, oh ini begini-begini. Nah dia itu kayak menentukan operasinya dulu, dia sekedar menerjemahkan yang ada di memori, terus nanti bakalan diproses di CPU itu tadi. Oke lanjut ya. Nah execute menjalankan instruksi. Nah barulah di sini dia masak. Wis main kali ilustrasinya. Masak apa hari ini chef? Oke. Nah jadi kalau execute ini tuh dia ibarat kata tuh proses memasak ya, seperti menggoreng, mengaduk, menakar ataupun dan yang lainnya lah. Kalau secara teknis ini itu udah masuk ke ALU. ALU itu kepanjangan dari apa nih? Arithmetic Logic Unit. Nah, atau ya sesuai dengan analogi kita tuh alat masak yang utama gitu. Nah, terus gimana bilangnya? Nah, jadi si ALU ini melakukan penjumlahan, perbandingan, operasi logika. Terus si control unit ini bakalan menentukan alurnya gimana. Nah, jadi si control unit ini membuat sebuah alur. Jadi ibarat kata gimana dulu nih, dipenjumlahan kan dulu atau ada logiknya dulu. Jadi itu step by step disusun sama si CU ini, kemudian diproses sama arithmetic logic unit begitu. Nah inilah registers, penyimpanan super cepat. Oke. Nah tanpa register bolak-balik ke RAM itu lambat. Nah jadi ibarat kata kalau register ini nggak ada, sini ada register nggak? Oh ini register ya. Register ini nggak ada, dia tuh bakalan mondar mandir ke RAM gitu lagi ya, otomatis dia bolak balik ngambil pesanan lagi, baca terus diproses, ngambil pesanan lagi, udah bolak balik gitu. Nah dengan adanya register ini, register itu kita ibaratkan gini, tadi kan kita lagi masak nih nah terus itu mejanya gitu, jadi ada sela-sela meja ini itu dia itu sebagai gimana ibaratnya, kita itu meletakkan sebuah bahan-bahan, jadi kita nggak usah harus ke kulkas lagi atau apa, jadi ya udah diproses langsung gitu. Jadi dia penyimpanan yang super cepat gitu, jadi kita tinggal ngambilnya langsung, misalnya ngambil telur tup, nah kita ceplokin lah ke dalam teflon kan. Nah dia ukurannya itu kecil ya guys, bukan ada apa, dia itu ukurannya emang kecil. Nah oke, selanjutnya kita masuk ke change. Itu dia ya menghemat waktu akses. Nah, ibarat kata rak bumbu bertingkat. Jadi kan tadi sebuah meja kecil atau kita dalam semua meja ada tempat apa. Nah, ini tuh rak tambahan gitu. Jadi daripada kita ngambil jauh-jauh ke gudang ya kan. Ke gudang, kita ngambilnya ya udah ngambil secara instan aja gitu. Kalau kita analogikan itu ya seperti rak bumbu kan, ada garam, ada minyak dan segala macam. Nah, kalau change ini ya barat kata tempat penyimpanan juga. Jadi ya biar mempercepat aja kita aksesnya daripada kita jauh-jauh ngambil ke gudang gitu. Nah, jadi ada tingkatannya juga ya. Jadi ada dari L1, L2 dan L3. Dia kalau semakin rendah itu semakin cepat biasanya, cepat. Nah, semakin cepat gitu. Kalau semakin ke bawah ya semakin lambat. Nah, itulah analogi sederhananya teman-teman. Nah, kemudian memory access. Nah, akses RAM kalau perlu. Nah, jadi dia itu nggak semua instruksi bakalan melakukan hal ini. Nah, kalau kita analogikan tadi kan kita pakai analogi gudang, sekarang kita pakai analogi inilah, aduh mana nih apanya, nih
kita di sini pakai analogi kulkas lah ya. Nah, ya koki itu ngambil bahan dari kulkas dan itu nggak selalu dilakukan gitu, ibarat kata kalau perlu aja ada bahan tambahan atau kelupaan lah gitu ya kan. Nah, kalau secara teknisnya itu kita load itu maksudnya memuat atau nge-store atau meletakkan sebuah data ke dalam RAM ini. Oke. Nah, tapi dia itu lewat change terlebih dahulu. Nah, dia itu melalui sebuah change. Nah, jadi dia bakalan mengakses tapi dia melalui si change ini. Ginilah prosesor tadi kan, entah di ALU ataupun CU, kemudian dia pengen ngakses ke RAM. Nah, pastinya dia tuh bakalan ke change dulu baru ke RAM. Jadi dia bakal menyimpan dulu di sebuah prosesor, penyimpanan kecilnya yang secara cepat. Nah, kemudian baru larilah ke processing utamanya si ALU tadi tuh. Nah, write back menyimpan hasil. Nah, ini sorry tadi ada sedikit masalah ya. Nah, write back, nah menyimpan hasil. Nah, jadi apapun hasil prosesnya ataupun proses ini tadi yang udah kita kalkulasikan ataupun di ALU dan udah diatur oleh si CU ini, itu bakalan disimpan kalau nggak diregister ke RAM langsung. Nah, itulah hasil itulah write back. Nah, kalau analogi sederhananya koki tadi ya ini masakannya itu udah jadi begitu. Nah, clock speed. Nah, ini clock speed itu apa? Clock speed itu ya kecepatan kerja CPU itu. Nah, jadi overclock itu, nah, mempercepat tempo bukan mengubah alurnya. Jadi dia itu mempercepat aja. Jadi ibarat kata misalnya di dapur kan cuman satu koki, tapi karena jam terbangnya tinggi dan pengalamannya dan jam dapurnya gimana boleh tempo kerjanya itu cepat gitu kan. Misalnya ambil pesanan habis itu dibaca, oke, blam selesai. Nah, udah gitu pokoknya dia itu bekerja secara cepat gitu. Nah, jadi kalau teknisnya itu ibarat kata jumlah siklus yang tadi itu, siklus tadi yang kita mulai dari fetch, decode, execute, dan write back balik lagi. Nah, itu semua proses ini tadi tuh kan itu bakalan diulang per detik gitu. Misalnya 3,3.0 GHz gitu, itu kecepatannya berapa per detik. Nah, itulah arti clock speed. Kalau overclock itu dipaksa deh. Misalnya kecepatan laptopku ini base clocknya itu di 2 GHz. Terus misalnya aku paksa ini ke angka 3. Nah, itulah arti dari overclock, bukan dari bawaannya. Kita sendiri yang memaksa dia untuk membuka performa ya. Tapi balik lagi, kalau kita melakukan seperti itu otomatis ya pasti nanti si prosesor ini kelelahan dan akhirnya rusak. Nah, ibarat kata gitulah. Oke, pipeline. Core ya. Nah, core. Nah, jadi core ini apa? Nah, core itu ibarat kata itu gini. Oke, ini kan ada masing-masing dari apa kan? Ada 5 koki nih. Nah, ini satu core nih. Cuma di dalamnya itu ada yang namanya thread nih. Ini thread 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu. Nah, jadi semakin banyak kokinya itu semakin cepat kan otomatis cara masaknya. Nah, kalau misalnya satu core doang dan satu thread itu otomatis lambat itu. Nah, inilah ibarat kata. Nah, jadi kalau misalnya itu multi core ini kan ada 5, tambah lagi ada core 1 lagi kan misalnya gitu kan. Berarti otomatis ada berapa? Ada 10 kan. Ada 10 koki nih kalau ditambah dengan ini. Itu kecepatan memasaknya atau memperkerja melakukan pesanannya tadi, membuat pesanan yang tadi itu lebih cepat gitu. Jadi setiap core ini punya alurnya masing-masing secara teknisnya ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, pipeline banyak pesanan sekaligus. Nah, ibarat kata
dalam ini kan, berarti kan kita nge-fetch dulu nih, ngambil pesanan. Nah, jadi dalam mengambil pesanan itu kita bisa mengambil ataupun menerima banyak pesanan sekaligus gitulah. Jadi enggak selamanya secara paralel itu acak, tapi udah ditentuin alurnya. Misalnya, nah kondisi ini gini, ada 3 pesanan yang dimana itu lagi fetch 1, terus decode 2, dan execute 3. Ini bukan urutan ya, tapi prosesnya. Misalnya ini kan ada 3 pesanan, itu ada di fetch, decode sama execute. Nah, jadi itu masing-masing tuh. Nah, setelah di fetch 1, jadi decode 2, sorry. Terus habis decode 2 kan, decode 2 berarti execute kan. Nah, dan seterusnya gitu. Jadi ibarat kata melakukan 3 pesanan sekaligus gitu. Oke, ringkasan inti pemesanan. Nah, jadi misalnya kan, kalau kita analogin secara sederhana, si prosesor itu apa? Nah, prosesor ini ya ibarat kata dapur yang bekerja secara teratur. Terus pesanannya itu kecil-kecil tapi secara cepat. Nah, jadi si prosesor itu dia itu ya seperti tadi ada 5 alur kan. 5 alur tadi itu bekerja dengan 5 tahap dan terstruktur gitu, dan diulangi secara miliaran kali. Kalau kita perhatiin sederhana emang, cuman ya kecepatannya itu luar biasa, dan itulah yang biasanya kita pakai seperti laptop atau HP. Nah, jadi bersyukur juga kita hidup di zaman ini yang dimana teknologi udah berkembang dengan pesat. Kita kan tinggal menggunakan dengan enak gitu, mengakses informasi, memproses informasi dan segala macam itu udah sekarang tuh udah instan, enak lah. Oke, sekian dari saya, berakhir juga penjelasanku kali ini. Nah, apabila teman-teman mungkin masih kebingungan atau apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti bakalan saya jawab. Oke, cukup sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.